untuk menyambut tamu yang istimewa itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan yakin dan pasti ni gana sampai malam Lailatul Qadar adalah orang yang betul-betul penuh dengan persiapan dan orang yang betul-betul menunggu malam Lailatul Qadar ini. Saya kira marifik ni nafdaki pacaramai yang dimana keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini yang terdapat dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, inilah Al-Quran yang selama ini kita baca adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan Al-Quran. Dan keistimewaan yang kedua, malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala as-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasukru maraja lufung Allah taala. Nasabar ilalan na iwani angkata na pasipuluk paimang. De gaga kata sagadina melu pasilen narangi awajirat sempajang isata. Dan insyaallah kita akan lanjut patotongi sempaja sunnah tarawih. Dan cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memuji, yang tidak pernah berhenti sujud dan ruku dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an mengatakan tsumma sawwahu wa nafa'a min ruhi. Dek na mungkin akedo watakale Bapak Ibu sekalian yakutannya pungala talap patami nyawa. Dek na mungkin amarangkali ngada colita yakutannya pungala talap patami nyawa. Dek na mungkin ama kita dua pak kita matata narikutannya pungala talap malingi nyawa. Tapi Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Tapi masih ada di antara hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita kenal bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Dan salah satu keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini angkata puasa, dan yang kedua angkata patutung sempajak tarawih. Tapi keistimewaan di bulan Ramadan ini yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Ada keistimewaannya di bulan-bulan yang lain yang tidak dimiliki oleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memiliki tamu yang sangat istimewa, dan saya kira tamu inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah tamu malam Lailatul Qadar. Mulai malam ini yakin dan pasti seluruh umat Islam mengharapkan malam Lailatul Qadar anno oku alena, anno oku keluargana, bahkan sampai di dalam kampung ta. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 3 biasa no'ir malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala 20 terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 terakhir di bulan suci Ramadan, dan ada yang mengatakan 7 terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang diikuti di belakang Allah Subhanahu wa taala, yang pendapat yang kuat, bahwasanya malam Lailatul Qadar turun 10 akhir Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Saya kira mulai dari masuknya bulan suci Ramadan, bahkan di bulan Rajab kemarin,
kita terus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, kita menjadi angka mana kipas sadia aleta untuk menyambut tamu yang istimewa. Itu adalah malam Lailatul Qadar, dan yakin dan pasti ni gana sampai malam Lailatul Qadar adalah orang yang betul-betul penuh dengan persiapan dan orang yang betul-betul menunggu malam Lailatul Qadar ini. Saya kira marifik ni nafdaki pacaramai, yang dimana keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini yang terdapat dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, inilah Al-Quran yang selama ini kita baca adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan Al-Quran. Dan keistimewaan yang kedua, malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, maka yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya, dulu ada manusia yang dikatakan, Bapak Ibu sekalian, Samun Al-Ghazi, yang dimana Samun Al-Ghazi ini hidup 1000 bulan aga zaman-zamanna yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Samun Al-Ghazi ini aga zaman-zamanna ia berjuang mati-matian untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang melawan orang kafir, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah 1000 bulan di belakang oleh Allah. Dan ketika sahabat mendengar ini, makutane konabita 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Rusiaga ni apalanna ya Rasulullah? Rasulullah pun tidak bisa menjawab, dan jawaban ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan surah ini. Bapak Ibu sekalian, inna anzalnahu, sampaikan kepada umatmu ya Rasulullah, walaupun mereka tidak bisa hidup sampai 1000 bulan, tapi ada bulan yang sangat istimewa, ada bulan yang kuberikan kepada umatmu ya Rasulullah. Ketika yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, maka ia akan seperti beribadah 1000 bulan di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlah hitungan matematikanya 83 tahun 4 bulan di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu. Apa keistimewaan di dalam malam Lailatul Qadar ini, yang dimana dalam ayat pun mengatakan tanazzalul malaikati waruh, yang dimana malam Lailatul Qadar itu para malaikat Allah turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Andaikan malaikat itu seperti dengan kita, maka mesti dienalik kolino. Andaikan malaikat itu seperti dengan benda, mesti dienalik lino ondro igan no kolino. Tapi malaikat itu tercipta dari cahaya, dan mesti kita ketahui secara bersama, cahaya tidak butuh tempat dengan ruang. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian di belakang Allah, jadi malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar yang dipimpin oleh malaikat Jibril, memberikan salam kepada umat Rasulullah, memberikan keselamatan kepada umat Rasulullah. Maka ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, datang malaikat memberikan salam kepada kita. Cuma engkau biasa makutana maka ustaz, kira-kira mapamula tete siaga iro malam Lailatul Qadar mano. Menurut yang pernah kami pelajari, mulai furana mas sempajang isa tawe sampai terbentangnya malam, sampai terbit fajar di belakang oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Salah satu rukun yang kita lakukan ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita kenal adalah beriktikaf. Yang beriktikaf ini dimulakan oleh SWT mengurun dirita, tegale kurung aleta di dalam masjid. Bapak Ibu sekalian, terutama ilalah masjid beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Degagan niat, karena sebab yang pertama ketika kita ingin bertikaf, maka yang pertama mesti diperbaiki adalah niata. Innama a'malu binniyat, sininna paagi mi pigau mesti pasibawai niat.
Apa sesuatu ia kami malasi ilalan na watakaleta de gagalay kecuali niat. Ia tu niat. Jadi niat mesti lefakan jaki. Totama ilalan masigi Bapak Ibu sekalian dengan niat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Termasuk itu yang kita lakukan beriktikaf Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang bertanya, peko paling tanda-tandana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satu tanda-tandanya, marefe na podak ustase, tanda-tanda nama dalam Lailatul Qadar turun kepada kita, turun dalam kampung ta, yang dimana matahari muncul tidak terlalu panas, langit yang begitu bersih Bapak Ibu sekalian, dan pada pagi itu begitu tenang. Tapi menurut ya Bapak Ibu yang biasa kita pelajari di belakang kelas batara, yekume kimi tahu termasuk nakana malam Lailatul Qadar. Ikuang katau de nang kanajuk kalau masih mas sempajang. Tapa marat jimatu purana ramalat tawe tau nakana netu malam Lailatul Qadar. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian de nang katau masih dakka kita malas menyumbang. Purana malepa tawe purana ramalang nama rat jiki masih dakka termasuk nakana mana ki malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini dikatakan malam yang begitu sempit karena malaikat turun Bapak Ibu sekalian. Malam Lailatul Qadar ini kita katakan dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang di mana ya rusininna totoe Allah merubah karena melalui permintaan tak Bapak Ibu. Termasuk karena malam Lailatul Qadar di tengah-tengah keluarga ketika anak yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya tapi ia taat berbakti kepada kedua orang tuanya, karena itu malam Lailatul Qadar. Istri yang durhaka kepada suaminya, suami yang durhaka kepada istrinya, tapi makan japuran dalam malam siamai si masing-masing termasuk karena itu malam Lailatul Qadar. Kan kata biasa pamumabwa di kufa guru ke feringarang maki. Ikuang kabeni pak not bilaken na natuli asanna laken na not birang termasuk kurang ngajar ki. Contoh, ya cok asanna laketa. Pacok lagu manreh. Kebetulan asal Nabi ini cek jolek cek. Tapi apa yang diajarkan Bapak Ibu sekalian, Bu, tobiot bibeneta dengan laketa dengan penuh kasih sayang. Ada nenek-nenek Pak Bu, melotoi pada ya rupa anak muda. Ya nenek-nenek 85 tahun di umuruna. Tapi kunot bibenena ada nasang terima kade yayang. Nenek-nenek yayang. Aga nasa benina no bilakena iye beb. Lari mana ngapona tama kamari palua. Ini Bapak Ibu sekalian. Purata matu malapah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita aniaya suami, suami yang aniaya istri. Tega ondrona biasa le aniaya laketa Bu. Apa itu kutume malapah mesti mabep patawe ipas sadie beb parimeja makangi rimeja tabue. Karena setiap yang datang silaturahim kepada kita maka disuguhkan bepa. Tapi angka tobola Bapak Ibu sekalian. Ia panasu bepandalanna ia kutamun nangka. Tapi kulaken nami malay tappa mangue naling. Ini kan termasuk dianiaya Bapak Ibu sekalian. Tapi kuang kebiasa makuaro maka ada bepa andalang lipasu. Ia kuang katamu, tapi mau ada tamu tidak ada tamu, napasui be pandalana untuk suaminya termasuk nakana ki malam Lailatul Qadar. Ia kulli sutamunan pertama tu ni be panala lamari. Maka de lakenan kawita magallo-gallo na bepa. Maka de yang kada tege fale kadang kilala lamari. Kadang-kadang peyandre di kada iya na rumangu impacapi ko pa. Ampai tu angka laki kasih tu 50 isi 6 rebe pah batu 5 umi patawana. Ini Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kita mempunyai perubahan Bapak Ibu sekalian. Ya bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan tuli itaja ngiro-ngiro. Payakin dan pasti iya ku ilalanda bulan suci Ramadan pabu kita kata ilalanda bulan suci Ramadan mesti tuli itaja ngiro-ngiro. Gare taman ngajar lororo sisel lagi makutan maaf taman ngajar lororo
Tamani gaji asar tuli melu itaja bange tuli mek ma pari-pari magharibi masiga. Inilah sebab Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan yang dimana umat Islam selalu menunggu suara azan. Tapi kuang kata papurana ramalang na abaikan ya suara bange. Berarti terhindar, bisa jadi tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tiap hari menunggu waktu azan ini, maka termasuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu sekalian dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah peruntukkan kepada kita melalui para malaikatnya, dan Allah hadiahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, yang dimana mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, di malam-malam yang ganjil yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Tapi tak damfangi kamar raja Bapak Ibu sekalian, aja gamai ia patolau mat tarawih ku malam-malam ganjil nih 21 jokai 22 maka dah digagi Lailatul Qadar di sini joka. Malam ke-23 maka dah joka maka dah no Lailatul Qadar. Tak dampain kamar raja Bapak Ibu sekalian, karena mesti kita tidak tahu 21 ganon reno, 23 ganon reno, 27 ganon reno di belakang Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus berdoa dan beritikaf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahi bustan wal jikran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam kepada lebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi-magi nasabari salawat tamana tu na panunno ipamasi na pung Allah Ta'ala di kamput tayo insyaallah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, lanjut daripada pembahasan tentang ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keberuntungan. Kalau yang pertama sudah dijelaskan tentang sholat berjamaah, maka dia itu tempat beri jamaah luar biasa nilainya. Termasuk juga dalam hal ini sedekah. Dan sebab itu sebenarnya dek nama tetawing nariko dek ni pitangi yolo lebih yolo unron ripung Allah Ta'ala, apa surga atau neraka. Diperlihatkan itu kebaikan-kebaikannya. Itulah sebabnya ada orang begitu naik di keranda ipende ni kocek-kocek siap diantar ke kubur. Itu dia punya teriakan itu, dia teriak mulai dari rumahnya sampai ke kubur itu gorak. Apa teriakannya? Maka dia Nabi fa in kanat salihah, kalau orang yang meninggal itu orang baik, ya, tahu madecing qala qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Kalau orang yang meninggal itu orang beriman, orang baik, fa insyaallah teriakannya qaddimuni, pak dulu kak segerakan saya. Dia minta disegerakan sampai di liang lahat. Pasigagi kak nasa letu. Kenapa minta disegerakan? Karena sebelumnya dia meninggal, dia perlihatkan tempatnya. Nah ita ya rumah kalawe katongan disuruh gai. Kani sidak kata gai, kani biri jamatai. Nah taja ki. Padahal dia sudah rindu dengan tempatnya, sudah rindu dengan surga. Maka dia berteriak sebelum diantar ke kubur, antara rumah dengan kuburan itu berteriak, qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Pak dioloi kasiga, peletu kasiga. Makanya guru tak kali si dendring, kadai iya ko tau made mati lemma isiga. Maka dia magai supaya nadup isiga kasih amal madicin.
Engkau jamaah maku tanah makalipik ko niko penjahat mate guru tak. Makali guru tak lemati siga. Makali magi guru tak lemati siga. Kali lo amani hai challa ko puangi. Namun ro badang kulino na pacio ita utuwe. Apa ia rupung Allah Ta'ala sini teman-teman lebih ke hadir. Kadang menurunkan peringatan itu bukan hanya orang-orang yang diberikan peringatan kena, orang yang baik-baik juga ikut kena. Nah, jadi dia berteriak itu mulai dari kubur sampai mulai dari rumahnya sampai di kuburan teriakannya itu luar biasa. Ya kok tahu masalah kota Madece mati ipitangnya loh. Saya mungkin pernah berikan gambaran seperti ini. Ya roh ya kok engkau anak tak lo sumpah atau ini lo sumpah seumpamanya merantau ke Malaysia. Begitu sampai di Malaysia berapa tahun kemudian berhasil, dia kirim uang untuk orang tuanya. Mak, ini uang saya kirim 100 juta. Buat nggak bola. Kalau iya nak. Tidak lama kemudian kirim lagi uang. Mak, ada lagi uang saya kirim 100 juta. Tambah boleh petingkat 2. Ya saya neru teri wale. Mamanya bilang, "Piko jitu nak mak buah mak bangun bolok ke kelima, saya tidak mau tinggal di sini." Namanya kan merantau. Saya hanya ke sini cari uang. Saya ingin kembali ke kampung saya. Sama kita sekarang, kan kita ini merantau, Pak. Semua kita ini akan mau kembali kepada Allah. Sumpah mana itu maku kewe. Tahu? Ya isengi pas sumpah maca makiri di lo kampung na sebab melisu pemen napakan jaki bola na kuro melon relisu. Begitu dia selesai makan jadi bola na dipoto. Cak. Sudah dipoto, lihat fotonya rumahnya. Apa dia bilang, "Mak, wih, jadi ni bolaku. Sama aku sedih melon lisu mak masiga." Tentu makali mak lisu na nak jadi ni bola tak. Mak kotoni roto madangin nange ipitangnya unran suruga. Begitu dia lihat tempatnya surga, maka dia minta segera untuk dikuburkan. Kenapa? Sudah rindu dengan tempatnya. Jadi komiki selamat anjadi pas sumpah maca. Perantau yang pintar itu yang bagaimana? Kiringami menyalita onruang sebelum sampai ke sana. Jadi wedding kita kiring apa tak kiringami ni? Kama memang kiring motor lalu surga. Saya ceramah di Tarute dong. Selesai ceramah langsung ada jamaah telepon saya. "Ustaz, loki boleh jolo. Mage nasa, engka motor lo kumilo kiri lo suruga." Alhamdulillah. Sampai kan di situ, aku aja nasa. Ini motor Ustaz, bawa ke pesantren. Ya. Jadi bagaimana Pak Jasa? Nanti saya antar besok. Diantar ke pesantren besoknya itu. Di As-Salman Al-Lakuang. Waktu itu saya masih di As-Salman. Berapa bulan kemudian telepon lagi saya, "Ustaz, ada lagi motorku, saya mau kirim ke surga." Motor agak sih nasa, motor baru. Saya bawa lagi itu motor baru Pak. Kalau kawe dua ni motor kan nasa. Iya lo biasa Ustaz, cebana nasa kapang motor wak berian nulu itu pasilina. Itu. Begitu saking yakinnya sini teman-teman lebih ke hadir. Iya. Jadi sekarang ini kita menjadi perantau Bapak yang hadir. Jadi kalau Anda ingin jadi perantau yang pintar, kiri ngememen ya, tak mau kue. Apa itu? Sedekah. Terus bersedekah itu bagaimana Ustaz? Sekarang kan juga banyak yang protes ketika orang disebut-sebut namanya. Saya je puasa mula sa kumasumbak ko. Akan na sepada mana dito kepujian ni. Kenapa? Ni kaling itu puasa nanti yang almarhum 10.000. Paano mana nasa kepujian ni? Di na kepujian tawe meloto ni tapu puasa na. Aja nama rumah cik dia kepujian mana cerita puasa. Oh ternyata si benci pas sumbangnya.
Ya boleh kau masing kepujian ni. Asumbat tol mu terpuasemu. Berakkan nak dua kepujian. Itu ni sama lagi kepujian. Itu. Terus coba buka Al-Quran Pak. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah, kata Allah. Orang-orang yang menafkahkan rezekinya baik dia malam hari, di siang hari, sirran wa alaniyah, mau rahasiakan, mau terang-terangan, walahum ajru ma'inda rabbihim. Maka di Allah Ta'ala tetap ilolong ngapalang. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi boleh, mau sebut nama boleh. Persoalan keikhlasan itu saya pernah sampaikan, tidak ada manusia yang bisa mengukur keikhlasan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iro seorang kita di mana kan nah, tetaya lena si atur puangi, melo na tepuasana, de na tepuasana, tetaya si atur si bapung Allah Taala. Itu. Jadi lain jangan langsung bilang kalau ada yang sebut-sebut namanya pada mana tu kepujian, aku dina kepujian. Saudara ini fitnah. Asumbat toki tepuasata. Nah, dan insya Allah sini teman-teman lebih ke hadirin. Kadang juga memang ada motivasi tersendiri. Ya, malang ke masjid biasa napudangi rupanya dia. Kini tepu teh serta. Kali mage kali makali jamaah macam mana iru triwan-triwan ni melo sumbang. Dan kali ngasan na. Tepu teh semua. Tepu teh sana. Itu tidak apa-apa sih itu tahu bikin kader. Ada yang sebut namanya orang tuanya di pondok kami. Banyak bersedekah untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, almarhumah boleh. Ustaz, orang meninggal ini tidak boleh bersedekah. Iya. Demikian di masjid dekat mati, Pak mati ni. Ya sedekah kami. Kan begitu Pak. Jadi silakan Bapak yang hadir mau bersedekah mau sebut nama tidak ada masalah. Ya, sepengetahuan kami seperti itu. Dan ingat, sininna tu decenge engkai pagau. Ya. Sininna decenge engkai pagau tu ilolo ngemanang ibarakat na kolino apalan na kusalimundin na pung Allah Ta'ala. Makanya jangan ragu. Apalagi kalau masjid. Oh, masjid itu luar biasa Pak. Jangan kira kalau masjid, jangan ragu kalau pondok pesantren, rumah tahfiz Quran, jangan ragu. Ya, daripada tabe, saya bukan melarang bola tai pekan jaki. Silakan, saya tidak larang, tapi ingat, beda membangun rumah dengan membangun rumahnya Allah. Sangat beda. Apa bedanya? Membangun rumah pribadi, semakin ditambah bangunan, semakin akan segera kita tinggalkan. Aja moga masilang. Upola tumi. Ia tu boleh pena ipakan jaki, pena macam isalai. Pola mi mani. Tinggal di ngomong gak? Ia tu boleh pena ipakan jaki, pena macam isalai. Kau makai itu sahaja ini ipakan jaki. Itu. Maksudnya apa bahasa saya? Diperhatikan di sini. Ia boleh kolino, pena ipakan jaki, pena macam isalai. Ia rungurui kat jokai. Waktu itu kan selalu berjalan Pak. Kalau 50 tahun umur tak, baru rumah tak selesai. Walaupun belum sempurna. 50 tahun umur tak. Apa dia itu gagal tu mi boring ni bola nak dia pernah jadi ni bermain ni bola nak dia gagal. Ada orang 50 tahun umurnya baru selesai rumahnya dibangun. Kalau jatah hidupnya 60 tahun, tapi bapak tinggal 10 tahun. Kemberiku, nasi milih pakai jaki cekna, asiraman tahu mondo tu siapa? Begitu. Tahun berikutnya ditambah lagi wale. Arwah mau tahu mondo tu siapa? Pakai jaki peringatan. Allah nama dia cina rahasia akan ngipung Allah Ta'ala. Selalu begitu Pak. Tapi coba rumah Allah kita bangun. Membangun rumah Allah. Membana lillahi masjidan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah karena Allah, maka dibangunkan rumah nanti di surga. Mana sero?
Jadi ko bola talino, pena joko wate, pena macawe salai, tapi iro pena joko wate, pena macawe kimate, pena macawe itu ilawi. Itu bedanya yang pertama. Jadi lo bola atau kolino, pena macawe salai, rumah yang di sana insya Allah pena macawe ipulai. Kita tahu bilang. Perbedaan yang kedua, rumah yang kita bangun di dunia ini tabe dipastikan akan ditinggalkan. Pasti ditinggalkan, Pak. Coba berpikir sekarang, rumah saja yang sekarang 50 tahun yang akan datang, kita tidak tahu siapa lagi yang tinggal di situ. Anak tamu apa tamu apa buat dijajah anak nanti begitu peninggal kita, dia jual. Kita tidak tahu, Pak. Makanya berpikir membikin rumah, membangun rumah, jangan kita berpikir sama sekali makanya uang taruh mau peko kanjakna boleh tetap isalai. Kalau kasih tahu Pak si minggu mi jajina bola na mati. Kadang bola pagajana. Manakah? Kalau apa si minggu jajina mati bunda na kai. Maka itu bola alam mo de sini na jaji ni. Maka ni bikin di pana jaji mo na mati lah kita. Ni kalau mi pak di bola. Kalau sapo ko jual bola tak kapang taruh aja mo bawa lo boleh ko to mati tak bunuh le paga mati. Minta kita kota mati Pak. Untung na jaji bola tak. Maka lebih kini daripada jaji. Ini lepas dulu Pak di bola. Yang kedua, maka lebih kini itu mati lawangan. Wih, syukur ke bola tak mati. Itu biasa kini karena sering ki jalan Pak. Biasa urung tu atau kasih wirina lelengi sampo meni surat kabar. Mati lawangan Pak. Katore sampai mereka kasih down lepak kimi kita cinampak. Oh tanya si kampuku dia urupai. Iya karena kalau ada begitu Pak kecelakaan itu saya usahakan singgah. Kalau dia tahu makadami waktu saya usahakan singgah. Wih si kampuku ye. Beli bola aku ye. Itu masih pinasa Ustaz. Kita ni boleh. Nah perlu rumah sakit. Aku puskesmas saya telusuri sampai di situ. Lihat tu kakoro. Ternyata ro newe Bali. Lewi silepo macam mana ni orang kutana. Mungkin aku na puskesmas tetung. Kini orang kutana pertama. Gina semua tu. Pekanjaki. Begitu. Nasi rumah orang kota apa kaya pekanjaki naik. Maka di maka magan aku ini seumpamanya. Ini lepo tahu. Lo tu kiki pakut tu. Ajak lalu. Pemotor kita pada mana kita pemotor. Bagaimana kalau seandainya posisi tak sama dengan ini? Dan digangga tu memilih kecelakaan Pak digangga. Ajak lalu Pak tabi, Pak angkat jadi kita maku kewe. Tanya lain lepo, yuluh majak guru. Wah, tanya lain lepo, yuluh majak guru. Pak turi lo tu ya sepunggap jaga kuru kampung. Ajak lalu Pak, ajak. Mana kau tahu kasih melepo jaga ini, lisu ni, ya. Nulis apa kapatun ka makada maca kutiko macam ni maka. Lelepo tu motor tu motor wakat tama boleh kasi napaka lari masuk aka ipat diri amero tu motor. Lisu ni wa lita tungkai lisu ni. Ketu motor merena ilala boleh. Lisu ni wa lita tungkai dia namur cep aja na tani. Lisu ni wa meriu kasi ro tu motor ro. Kali lisu ni digaga tu milu matungkai pa. Tama kami di tomatoi kadang kalau lihat dina sepu ni menyamin lihat dina alhamdulillah kenapa keikhlasan menerima ketentuan Allah maka Allah pasti akan datang pertolongan. Saya minta maaf ini kau kali usi paham itu mereka Pak kejadian itu di sini teman-teman bikin kehadiran nalap putih pulih mondri no kak mitay malukot ang runa otoy monri no to iro sa piri otoy magkali tidak kusang aja pa magkadana di watong kay jok kali pala pa di tatong kay agad guru ko niya tungkay te pala malukot ang runa magkali di watong kay pa kay jok kali pala sakaling niya lapo itaw mamotor sila po iya mengoto alina memotor si bawa benena si ba anak na talita tama ki buru foto tama ki buru
Dua tau mati yang mana tu apa kibur nuri tepak. Ada orang telepon dari Wolomulyo, ada telepon dari Sengkang, dan lihat di Facebook itu, Ustaz, 2 kali tau mati yang mana tu kaye pak kibur yang nuri tepak. Kalau wasannya ru telepon maka dek itu mati mitiru ke yang mana tu apa yang terjadi Pak? Saya angkat sendiri tu bapak, ya anaknya saya angkai. Sampai di pari-pari rumah sakit saya datangi di situ. Letu nak minta kedaka, ya tu lepuki, kalau iya Pak, jadi kali. Ada lebih goreng Pak, makusin apa lo ibu Allah Taala. Iya dengar masalah Pak. Sapura roku Pak makaring kani pamalat nai, iya koi pakur tahu, napa kotokir pun Allah Taala. Iya, saya telepon saudaranya di Makassar. Apa nak bilang saudaranya? Pak, oi teh sapingi lagi kau rite Pak Ciaki lepui. Apalagi kau tahu. Jadi kali atur meni bawa Pak nama dia cika. Oh alhamdulillah. Coba Pak, barakat ni Pak kau tahu jadi aja lalu kasih kungkat atau makan itu nak tungkai. Magana kalau posisi tak saudara seperti itu. Coba Pak, pada ini seperjalanan ini. Nah, kembali kepada proses ini teman-teman bikin kadri makanya kapan nak boleh bangun yakin dan percaya mesti tersalai dinodi deh tapi bolana pun Allah Taala terbangun insyaallah yang rematu menenungan apa yesengi hari akhirat selama-lamanya yesengi selama-lamanya betul namun rukimat teruk dek siapa tu dia terpahangi sengi selama-lamanya mun terus tidak nak kecapak nah ia kolino Pak pasti terselikmu secantik apapun gedung saudara seperti istana jangan berharap rumah itu akan kita tinggal selamanya yakin saja tersyukur Pak Koyonre boleh 20 tahun tersyukur kalau umurnya 50 tahun baru rumahnya jadi tambah 20 tahun. Sekarang Pak, kalau saya pergi takziah, saya tanya umurnya yang bersangkutan, berapa umurnya almarhum? Katanya 65 Ustaz. Saya jarang temukan umur dari kepala 7 ke atas. Jarang. Kepala 7 milo ya untuk 65, 55, 50. Coba Pak. Nah tersyukur ke rapi umur tetap itu puluh tersyukur. Ada keingkan aja ya bonus soko tuh. Kalau ya curi nabi tanah puluh na terlalu. Jadi umurnya 62. Hati-hati Pak, si tahu mana itu umur. Lebih baik Pak bitau ki. Daripada dia tahu. Ya apa kau bitau kita mitau kalau dia bukan jagi bedai. Saya ingatkan kini Pak. Rumah pasti akan kita tinggalkan. Jabatan pasti kita tinggalkan. Nama pun pasti kita tinggalkan. Nama ditinggalkan Pak. Kalau profesor, doktor, kiai haji dan sebagainya, begitu orang meninggal, niga setak almarhum, niga setak mayat. Coba gari kalau kita mati, Pak tu, ada keluarga tu meninggal, datang ke di situ. Apa kita tanyakan orang? Kamu piga profesor, doktor lah. Dia negara makadami tahu, kamu pi mayat ternyata namu asal ngilainya tu, kasilin, kau. Kamu pikir nasa mayai lala kali lah ni Pak dika ka to makada kamu pikir apa perut ilala dari kali kamu pikir guru tak dika ka makada mana mi kamu mayai zau lah ni iya ero lagi Pak angkat to sugi mati saya tanya istrinya di mana dikuburkan Ibu Haji so bila nasan dikubur padahal engkau bolana maluang pekarangan na maluang aja nak kasih ko tu lemak kuru mito tahu malang kakari magini Ibu Haji ko uto pulangi kali aja laro kasih no to pulangi kung ka ambulas tari bangkal apa ambulas mo engkau tu baru Pak Dini pakai lebih dengan ambulas saya pakai ngilukur tari nasa bangkal apa ambulas mo ternyata ko tu mati Pak Degagang ke tah dikagak. Makanya saya ingin mengajar seperti ini. Ini engke dalek tak api di cimemen nih Pak. Tabe. Jangan sampai kita berharap pada anak tak. Contoh ini. Ada berharap kepada anakku mematu sumbang kak. Cocok nih kepada me besar tak. Kau tupuh ikat di.
Apa man dari tutong kamaka besambo na liwakat di nana. Manapuli kaya ya. Kadang kami tuh ini biasa mangkat di. Kan begitu Pak. Yari berharap semangatnya untuk disedekahkan. Ternyata apa yang terjadi? Capu kasih dalena. Dia maka mau milih sumbangan itu gagal. Makanya tak bulu engkau lelana warakat tak engkau dalek tak. Dia gagal cawi itu kau di puliang ni. Dia cawi kau di puliang ni. Iri lo beri jama, iri lo tarawih, iri lo sempajang, iri masih sedekah, iri lo maka. Dia gagal cawi kau di puliang ni. Itu. Bingar waktu ku ya SD. Mak berdua esa. Guti kantong. Masih jalan kaki. Pakai termos. Malala kasihan. Guti kantong. Maka dia anggota oh pura matuki pelik danse ustaz kaye. Pura kak danse dan kangese. Maka itu yang kau teru boleh pangkaji ni nasawai makan jatuh Pak boleh seustaz kau magi nasi nomor sidi kau matu tamu suruga kau mana kah? Kali nomor sidi tu matu Pak boleh saya tamu suruga kau mana kah? Nasa kaki tanah ki matu makan naga jemata maka dah Pak boleh sekarang tamu kau masih gak macam lo amis aku curi itu nak cocok serius tu nak main kalingay nak pemakali. Ya kita orang nasa kumacolo isata. Jadi kagak Pak balu isa purok teh. Si baki tu matu. Dia na cocok paling na cocok salero. Dia na cocok ero. Jadi waktu saya itu jual es waktu saya SD, Pak Tumeji masih sekolah Pak ada kagak duit. Amboy lo mabalu tasilo na pangkalisu, matipi Pak barasengnya pangkalisu. Dan saya 7 orang bersaudara. Tumelo masih sekolah. Itu lo siapa duit? Habis saya dari jual es, saya tabung di bambu. Angka awal petetung ku tengah boleh nak pegar gaji di 50 rupiah di 100. Kalau lo malah petawi dibuka dibelah. Tak beri. Mereka pedangi indokku mengkena. Mika meli baju baru doa kali. Itu kanjak anak ku di pulangi di. Iku mani. Loki magi di tak di pulangi. Magkuto ni rupa magkuto ngotek dega gacuy di pulangi sidakai. Dega gacuy di pulangi sempajang. Ia ko tahu menirunang anak tak saja berdoa saja untuk kita. Tidak tahu nantinya bagaimana. Apalagi kalau anak tidak sembahyang, bagaimana mau doakan kita tidak sembahyang? Coba berpikir gini. Tak bulu tak magala, tak bulu tak madising. Coba ke masjid. Saya selalu sampaikan tabik minta maaf. Ya aku magala-gala ki tayakini matoy 20 terima. Magi karuan yalah. Ya lagi bicu kat 20. Opo datomi pato. Kami minta mato kat tu bicu. Ini pak kambak gitu. Menenang itu matu pak tersesale tamatu ko sarimun di kode tamata pemakai tersesale tamatu lisumuki podaka lisumuki podanga matu ko kode tersesale lisumuki podang kalewe katongin sase tadi padi saya mulai tahun 94 rugi tinggalkan 20 rakaat rugi. Kenapa saya bilang rugi? Tak bulu tak magala, tak bulu tak madising. Tak. Apa dah tomi Dito makada di nasaro nasamatoro nasamatoro 20 Tapi kung kamakada megang nyaro na 20 cala matematika na. Apa dah memang itu. Coba saya alhamdulillah pertama kali menggerakkan orang kerjakan 20 Pak di Masepi. Alhamdulillah saya yang sampaikan masjid-masjid itu. Bagaimana tidak bisa Pak Imam? Coba kontrak ke imam, ada uangnya masjid itu. Aku di masjid selama bertujuan untuk masjid, kepentingan masjid, dengan masalah
Iya, makanya dipasumbangi asumbak bani aja makanya semengia. Ini ruko pesantren ke masumbang semengia, besia, kesi. Diga gaji tukang. Peko ni cara nama deki, ku diga gaji tukang. Ini ru pusing sedih ku temu akbar ya bani. Yang penting aja ta mega cerita, mega tu ni cerita na, mega ni cerita na sumbangan na. Ka masumbat teh le ustaz. Oh ye. Kele kimri pak dekke ko matu masumbang teh le. Lah kulis sagi pak tanya kat tukang. Maka dekat masuk tak nak sedih. Saya patut nak sekuri pasangi. Yawani rujangi. Kak magi kok korona seng. Ni kapalan nak kapan? Kele kak bu mukuri pakkan layasi mangulu yawa. Tetek lu ngapalan murid udah disuju. Maksud tak ustaz bukan kaca bagari buka itegel tak satu dosa mamanya tak buka di situ suku ke masigi maka dedek kayak biar di situ dipasang tetapi dapat pahala ternyata si dosto mina sumbang awah daku iya nanakan na ye bigang ni curitan na sumbangan na Allahu Akbar tabi upering rangi pak asuma memang tak boleh nang kama maka napal ni aja tapi tahu masumbang sebab magai manja abil hasana falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengadakan satu kebaikan diganti oleh Allah 10, tidak boleh tidak. Tapi Allah yang bilang ini, Anda adakan 1000 tunggu 10.000, mengadakan 10.000 tunggu 100.000, adakan 100.000 tunggu 1 juta. Cuma perlu diluruskan. Biasanya uang kita sedekahkan, tidak menutup kemungkinan akan uang kembali. Bisa saja anak tak disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sedekah. Wadi jadi sedekah dengan uang, tapi engkau lah tak napapaja pun Allah taala, nilainya itu lebih dari yang kita sedekahkan. Tidak mutlak uang sedekahkan, uang juga kembali, tidak. Cuma kadang orang tidak merasakan itu. Oleh karena itu, sini teman-teman lebih kaya jangan takut sesuai kemampuan lah insyaallah asidah kaki menderni kemampuan protes maka to mega ini tu di ustaz mas sumbang tak salah itu tania ini ke boleh kak to melo mau mega di kucing jadi ini tu mas sumbat to melo kata maka ada masagay na pidale ustaz kay salay kaya sa kaya ka asumban ni juro lah paki isa ganyan nga dali ta aja terkajang ini masagin apa kimak bin begitu justru orang yang tidak rezekinya lancar coba perbanyak bersedekah. Saya tidak mengatakan banyakkan sedekahnya, tidak, perbanyak bersedekah artinya mungkin saja 5.000 tapi sering kali maka itu Allah akan pasti bayar 10 kali lipat minimal. Ini keyakinan Pak Ipake ya kau ragu ki aja lalu kadewa sumbangan menina capul itu kali aja lalu terjamai. Jadi ya insyaallah ini pesini lanjutkan memagi-magi masih pengalat taala tak dampai kakung kami cawa-cawa memagi-magi cawa-cawa barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.